General morfologi tanaman jagung, sebagai dasar mendesain teknis budidaya yang tepat sesuai lokasi tanam. Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang masuk ke dalam famili Gramineae, dan tumbuhan yang menghasilkan biji, di mana bijinya tertutup oleh bakal buah, sehingga termasuk dalam golongan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae, kelas Monocotyledon, genus Zea, dengan nama ilmiah Zea mays. Jagung merupakan tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam waktu 80–150 hari. Di mana, paruh pertama dari siklus, merupakan tahap pertumbuhan vegetatif, dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan reproduktif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya berketinggian antara 1 meter sampai 3 meter, tetapi ada varietas yang dapat mencapai tinggi 8 meter. Di mana, tinggi tanaman jagung ini, biasanya diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan. Secara umum, tampilan tanaman jagung terdiri dari beberapa bagian yaitu sistem perakaran, batang, daun, bunga, tongkol, dan juga biji. Di mana masing-masing memiliki fungsi sendiri. 1. Sistem perakaran. Tanaman jagung mempunyai sistem perakaran serabut yang dihuni 3 jenis akar, yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar tunjang. Akar seminal hanya berperan sedikit, sedangkan akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal, di mana akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Pada dasarnya, perkembangan akar jagung, baik kedalaman maupun penyebarannya, bergantung pada varietas, pengolahan tanah, sifat fisika dan kimia tanah, keadaan air tanah, dan pemupukan. Akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal melambat setelah plumula muncul ke permukaan tanah, dan pertumbuhan akar seminal berhenti pada fase vegetatif 3. Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil, kemudian akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan, dan terus ke atas antara 7–10 buku, semuanya di bawah permukaan tanah, atau hipogeal. Akar tunjang, penyangga, atau brace root adalah akar adventif yang muncul pada 2 atau 3 buku di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar penyangga adalah menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang. Akar ini juga bisa membantu penyerapan hara dan air. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris, dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Batang memiliki 3 komponen jaringan utama, yaitu kulit, epidermis, jaringan pembuluh, bundles vasculei, dan pusat batang, pit. Bundles vasculei tertata dalam lingkaran konsentris dengan kepadatan yang tinggi, dan lingkaran-lingkaran menuju perikarp dekat epidermis. Kepadatan berkurang begitu mendekati pusat batang. Konsentrasi bundles vasculei yang tinggi di bawah epidermis, menyebabkan batang jagung tanah rebah. Genotipe jagung, yang mempunyai batang kuat, memiliki lebih banyak lapisan jaringan sklerenkim berdinding tebal, di bawah epidermis batang dan sekeliling bundles vasculei. Terdapat variasi ketebalan kulit antar genotipe, yang dapat digunakan untuk seleksi toleransi tanaman jagung terhadap rebah batang. Sesudah koleoptil muncul di atas permukaan tanah, daun jagung mulai terbuka. Setiap daun terdiri atas helaian daun, ligula, dan pelepah daun yang erat melekat pada batang. Jumlah daun sama dengan jumlah ruas. Jumlah daun umumnya berkisar antara 10–18 helai. Rata-rata munculnya daun yang terbuka sempurna adalah 3–4 hari setiap daun. Tanaman jagung di daerah tropis mempunyai jumlah daun relatif lebih banyak dibanding di daerah beriklim sedang. Sudut daun jagung juga beragam, mulai dari sangat kecil hingga sangat besar. Bentuk ujung daun jagung juga berbeda-beda, yaitu runcing, runcing agak bulat, bulat, bulat agak tumpul, dan tumpul. Jagung adalah tanaman berumah satu, monosius, karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman.
Bunga betina, tongkol, muncul dari Axillairi apices tajuk. Sedangkan bunga jantan, tassel, berkembang dari titik. Tumbuh apikal di ujung tanaman. Awalnya, kedua bunga memiliki primordia bunga biseksual. Selanjutnya dalam proses perkembangan, primordia stamen pada Axillairu apices bunga tidak berkembang dan menjadi bunga betina. Demikian pula halnya Primordia gynaecium pada apikal bunga, tidak berkembang menjadi bunga jantan. Serbuk sari atau polen adalah trinukleat. Polen memiliki sel vegetatif, 2 gamet jantan dan mengandung butiran-butiran pati. Dinding tebalnya terbentuk dari 2 lapisan, yaitu eksin dan intin, yang cukup keras. Karena adanya perbedaan perkembangan bunga jantan, pada spikelet jantan yang terletak di atas dan di bawah, dan ketidaksinkronan matangnya spike, maka polen, atau serbuk sari, akan pecah secara kontinu dari tiap tassel dalam tempo seminggu atau lebih. Rambut jagung atau silk adalah pemanjangan dari saluran style opari yang matang pada tongkol. Rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30 cm atau lebih, sehingga keluar dari ujung kelobot. Panjang rambut jagung bergantung pada panjang tongkol dan kelobot. Tanaman jagung mempunyai 1 atau lebih tongkol, tergantung varietas. Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas, umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang terletak pada bagian bawah. Setiap tongkol terdiri atas 10-24 baris biji yang jumlahnya selalu genap. Biji jagung disebut karyopsis, dinding ovari atau perikap menyatu dengan kulit biji atau testa, membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas 3 bagian utama, yaitu perikarp, endosperm, dan embrio. Pati endosperm tersusun dari senyawa anhidroglukosa yang sebagian besar terdiri atas 2 molekul, yaitu amilosa dan amilopektin, dan sebagian kecil bahan antara. Namun pada beberapa jenis jagung, terdapat variasi proporsi kandungan amilosa dan amilopektin. Protein endosperm biji jagung terdiri atas beberapa fraksi, yang berdasarkan kelarutannya dikalsifikasikan menjadi albumin, larut dalam air, globumin, larut dalam larutan salin, zein atau promlamin, larut dalam alkohol konsentrasi tinggi, dan glutein, larut dalam alkali. Perikarp merupakan lapisan luar yang tipis, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air. Endosperm merupakan cadangan makanan, mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya. Embrio merupakan miniatur tanaman yang terdiri atas lamule, radik, scutellum, dan coleoptil. Di mana secara khusus pertumbuhan tanaman diawali dari perkecambahan dimulai dari embrio dan ditampilkan secara khusus pada tutorial terdahulu. Demikian secara umum morfologi tanaman jagung, semoga bisa menjadi dasar pertimbangan dalam mendesain teknis budidaya tanaman jagung sesuai lokasi pertanaman.